Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 12 IPS 1 akan membawakan materi tentang landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan dinamika politik luar negeri bebas aktif. Sebelumnya, anggota kelompok 6 terdiri dari yaitu Gayatri Rahmaningrum absen 16, Karina Eka Nugrahaning Tias absen 19, Rahans Garuda Jayapaksi nomor absen 30 dan Salsabila Septiananda nomor absen 33. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Karina Eka. Landasan ideal. Landasan ideal dalam pelaksanaan luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia karena kedudukan Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional berkaitan dengan konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri Indonesia secara jelas dipaparkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di dunia. Kedua, setiap politik luar negeri pasti memiliki satu tujuan. Setiap politik luar negeri Indonesia juga memiliki tujuan yang mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 11 menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan mengangkat duta Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Ayat 3, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dengan dasar tersebut, pemerintah Indonesia memainkan perannya dalam tatanan dunia internasional. Sikap politik luar negeri Indonesia mulai tampak sejak pertengahan tahun 1950-an ketika kondisi perang dingin mulai berpindah ke wilayah Asia Tenggara, khususnya wilayah Indochina. Indonesia mampu mengambil sikap politik yang tegas dan menyatukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengatasi konflik yang memanas di wilayah Indochina. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Pertama kali dicetuskan oleh Sultan Syahrir di New Delhi tahun 1947 pada saat Inter-ASEAN Relation Conference tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947. Latar belakang dibentuknya politik luar negeri Indonesia bebas aktif bermula dari akhir Perang Dunia Kedua. Pasca perang, terbentuk dua kubu besar yang saling bersaing dalam Perang Dingin, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan beraliran liberal kapitalis, sementara Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet yang menganut paham komunis dan sosialis. Kedua blok ini saling berseteru dengan menyebarkan ideologi masing-masing yang dianut guna mempengaruhi negara lain selama Perang Dingin berlangsung. Melihat kondisi politik internasional pada saat itu, Indonesia berusaha supaya tidak terseret. Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam pidatonya mendayung di antara dua karang menawarkan konsep politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Dalam pidatonya pada Inter tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947, Sultan Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia yang hanya bisa dicapai dengan cara hidup
berdampingan secara damai antara bangsa serta menguatkan ikatan antara bangsa ataupun ras yang ada dunia. Sikap tidak memihak adalah sikap yang paling tepat untuk menciptakan perdamaian dunia atau meredakan perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Selanjutnya, materi demokrasi parlementer dilanjutkan oleh Salsabila. Selanjutnya, demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, pemerintah Indonesia ingin memperkuat eksistensi NKRI di kancah internasional melalui kebijakan-kebijakan politik luar negeri. Era demokrasi parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, di mana prioritas utama kebijakan tersebut pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an ditunjukkan untuk menentang dan melawan segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, serta menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah menjadi pemrakarsa sekaligus mengambil beberapa peran dari kebijakan politik luar negeri yang mempunyai arti monumental dan sangat penting bagi keberlangsungan perdamaian dunia. Contoh dari peran Indonesia saat tahun itu adalah menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung. Konferensi Asia Afrika bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan negara-negara di Asia dan Afrika demi tercapainya keselamatan dan kedamaian dunia. Konferensi Asia Afrika adalah keberhasilan besar politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Di samping itu, pada tahun 1955, sebuah konsep politik luar negeri adalah Indonesia menjadi pembantu bagi negara untuk mewujudkan perdamaian dunia. Salah satu contoh dari implementasinya adalah di mana Indonesia juga membentuk dan menciptakan solidaritas antar bangsa yang baru merdeka, sehingga negara yang baru merdeka itu terbebas dari jeratan penjajahan dan kolonialisme. Forum tersebut dikenal dengan nama Gerakan Non-Blok. Selanjutnya, politik luar negeri Indonesia pada Orde Lama. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno ini merupakan titik awal bagi Indonesia dalam menyusun strategi dan kebijakan luar negerinya. Dasar politik luar negeri Indonesia digagas oleh Mohatta dan beliau juga yang mengemukakan tentang gagasan pokok non-blok. Gerakan non-blok merupakan ide untuk tidak memihak antara blok barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan blok timur yang diwakili oleh Uni Soviet. Perang ideologi antara kedua negara tersebut merebah ke negara-negara lain, termasuk ke negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara pencetus non-blok dan menjadi negara yang paling aktif dalam menyuarakan anti memihak antara kedua non-blok tersebut. Indonesia juga menegaskan bahwa politik luar negerinya independen atau bebas dan aktif yang hingga kini kita kenal dengan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia merupakan salah satu negara berani keluar dari PBB dalam menyatakan keseriusan sikapnya. Namun, nyatanya pada masa Orde Lama, Indonesia tidak menerapkan sepenuhnya politik bebas aktif yang dicetuskannya. Secara jelas terlihat Indonesia pada saat itu cenderung berporos ke timur dan dekat dengan negara-negara komunis seperti Cina dan Uni Soviet dibandingkan negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu satu, faktor dari segi dalam negeri atau internal, yaitu karena dominannya atau besar pengaruhnya Partai Komunis Indonesia menguasai kehidupan politik Indonesia. Yang kedua, faktor dari luar negeri atau eksternal, yaitu kurang simpatiknya bangsa Eropa dan Amerika dalam menghadapi berbagai personal
di negara Indonesia. Dengan dua alasan itu, pemerintah Indonesia akhirnya membelokkan haluan politiknya ke arah timur atau Uni Soviet dan memusuhi negara-negara Eropa. Presiden Soekarno juga menetapkan politik luar Mercusuar di mana dibuat poros Jakarta, Hanoi, Phnom Penh, Peking, Pyongyang. Dianutnya politik luar negeri yang cenderung condong ke Soviet menyebabkan perubahan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. Partai Komunis Indonesia atau PKI berkembang dengan leluasa. Partai-partai politik lain dibubarkan satu persatu, sehingga dalam negaranya hanya ada satu partai, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Puncaknya terjadilah peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Selanjutnya akan dilanjutkan Gayatri Rahmaningrum. Selanjutnya adalah pelaksanaan politik luar negeri pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan Good Neighborhood Policy melalui ASEAN. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan tatanan baru adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya adalah menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. ASEAN merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC dan juga keberhasilan menjadi ketua Gerakan Non-Blok 10 pada tahun 1992. Selanjutnya ada era reformasi. Pada masa awal reformasi, pemerintah Habibie disebutkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasar jajak pendapat di Timor Timur. Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timor Timur dari NKRI. Gus Dur memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional. Pada awal pemerintahan Megawati, ekonomi Indonesia mengalami perbaikan, seperti nilai tukar rupiah yang agak stabil. Presiden Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan, atau Timor Barat. Kemudian SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin bekerja sama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya, antara lain dengan Jepang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Selanjutnya ada dinamika politik luar negeri bebas aktif. Yang pertama, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1900 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonialisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Usaha dekolonialisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan Sekutu
membuat Indonesia memberi perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai pada 17 Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas dalam menentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan ini, menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Indonesia mampu meraih simpati publik internasional dan berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi melalui perundingan. Pada pertengahan 1950-an, Indonesia mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan ikut serta bergabung Forum Gerakan Non-Blok atau GNB. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahans Garuda. Melanjutkan dinamika politik luar negeri bebas aktif yang akan saya bawakan, yakni politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 hingga 1966. Pada masa ini, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile, yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan, kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa atau national character building yang bertujuan untuk mencari dukungan internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, sekaligus menunjukkan karakter atau identitas bangsa Indonesia pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Politik luar negeri pada masa ini juga ditandai dengan usaha keras dari Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Nah, tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Kemudian selanjutnya ada politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru atau New Order. Nah, pada masa ini terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik. Nah, tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang jadi dasar dari Presiden Soeharto untuk mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat atau juga disebut Good Neighborhood Policy melalui Association Southeast Asian Nation atau ASEAN. Tujuan utama politik luar negeri dari Presiden Soeharto pada awal penerapan New Order adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Kemudian yang terakhir ada politik luar negeri Indonesia pada era reformasi, yaitu pada tahun 1998 hingga sekarang. Nah, orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi politik domestik akibat krisis multidimensi dan tradisi pemerintahan pada era sebelumnya. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Nah, pada masa awal reformasi yang dimulai oleh Presiden B.J. Habibie, pemerintahan ini disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era New Order atau Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor Timur. Nah, lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Funds atau IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Nah, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, hubungan
RI dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah nih setelah lepasnya Timor Timur dari NKRI. Presiden Abdurrahman Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional. Untuk itu, beliau banyak melakukan kunjungan ke kenegaraan ke luar negeri. Secara konstan, mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Nah, setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya, Megawati dilantik menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia pada tanggal 23 Juni tahun 2001. Pada awal pemerintahan Presiden Megawati, suasana politik dan keamanan dalam negeri menjadi agak lebih kondusif dari sebelumnya. Situasi ekonomi Indonesia mulai membaik ditandai dengan nilai tukar rupiah yang stabil. Presiden Megawati juga lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran dari DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6 setelah Megawati. Selama era kepemimpinannya, SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya pastinya. Politik luar negeri Indonesia di masa itu diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Indonesia berhubungan baik dengan negara manapun sejauh memberikan manfaat bagi Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.